bukan tanpa alasan, permaisuri yang lagi meminta bantuan kepada Pak Di untuk mencurahkan keringatnya karena ia susah tidur. Di hari berikutnya, Satwa yang berada di luar istana tiba-tiba terhipnotis oleh kelompok misterius. Namun untungnya, halo WhatsApp guys, kembali lagi bersama Bang Bros di sini dan selamat datang bagi kalian yang baru mampir di For Child Channel. Oke, review kali ini adalah film yang berjudul Detektif D, The Four Heavenly King. Nah, film yang disutradarai oleh Tsui Mark, yang mana film ini merupakan seri ketiga dari film Detektif D dan merupakan lanjutan dari seri sebelumnya, yaitu Rise of the Sea Dragon, di mana Di Renji atau kita panggil saja Pak Di yang telah dianugerahi pusaka Gada Naga oleh sang kaisar. Penasaran dengan lanjutan dari film ini? Tonton video ini sampai habis. Film diawali dengan permaisuri yang mengamuk disebabkan karena sang kaisar memberikan pusaka Gada Naga kepada Pak Di. Dia beralasan bahwa Pak Di akan mempunyai kesempatan untuk memberontak di kekaisaran karena Gada Naga yang ia pegang. Tidak puas dengan keputusan sang kaisar, sang permaisuri pun berencana untuk mengambil kembali Gada Naga tersebut dengan menugaskan sohib dari Pak Di, yaitu Yuchi Zenzin. Dengan merasa terpaksa, Yuchi pun menerima tugas tersebut. Agar rencana liciknya bisa lebih manjur, ia pun menambah personilnya, dan mereka adalah Huan Tian si pengendali elemen, si pedang hantu, mak lampir yang lagi terapel ke Cina, Kang Sulap Mata, dan si ninja bayangan. Di hari berikutnya, rencana pencurian pun dijalankan dengan mengalihkan perhatian dari Pak Di untuk menyelidiki kasus di luar istana. Namun rencana tersebut gagal karena kecerdikan yang Pak Di miliki, di mana ia sudah mempersiapkan jebakan bagi para penyusup yang berada di kamarnya. Namun di saat prajurit tiba, mereka berdua sudah melarikan diri. Nah, setelah kejadian tersebut, Pak Di pun terlihat merenung tentang gurunya. Namun tiba-tiba penyakit lama yang ia miliki kambuh. Untungnya, temannya yang bernama Satwa datang dan dengan sigap mengobatinya. Keesokan harinya, Pak Di yang telah selesai latihan mengajak Yuchi untuk berbicara empat mata, yang mana Pak Di sudah mengetahui rencana permaisuri yang memerintahkan Yuchi sahabatnya untuk mencuri Gada Naga yang dimilikinya. Namun pada akhirnya, Pak Di memaklumi hal tersebut dan justru memberikan lukisan yang nanti kita akan tahu arti dari baris kata pada lukisan tersebut. Di hari berikutnya, Satwa yang berada di luar istana tiba-tiba terhipnotis oleh kelompok misterius. Namun untungnya, ia tersadar setelah mendapat tamparan dari Pak Di yang pada saat itu menyamar untuk menyelamatkannya. Siangnya, permaisuri tiba-tiba datang ke biro investigasi yang tidak lain tujuannya adalah untuk mengambil alih biro tersebut. Terlihat Satwa yang kabur dan mencari Pak di kantor rahasia miliknya. Kemudian setelah bertemu, mereka pun berbicara mengenai gambar simbol yang ada di meja Pak Di. Dan diceritakanlah bahwa simbol tersebut ternyata berasal dari klan India bernama Sanbojia, di mana klan tersebutlah yang dulu pernah membantu kaisar untuk membangun dinasti mereka. Oleh karena itu, kaisar menyebut mereka sebagai Wind Warriors. Namun kaisar tidak mempercayai mereka lagi karena ilmu pencuci otak yang cadel cuk kampret. Namun kaisar tidak mempercayai mereka lagi karena ilmu pencuci otak yang mereka miliki. Dan Pak Di pun mencurigai mereka akan melakukan pemberontakan di kekaisaran karena simbol dari klan mereka yang sudah mulai terlihat di kota. Di samping itu juga, ia berkata bahwa permaisuri telah terkena ilmu ajian guna-guna kelompok tersebut. Scene pun berpindah ke Yuchi yang terlihat sudah mulai menemukan arti dari lukisan yang diberikan oleh Pak Di. Dan tanpa membayar pesanan, ia pun langsung pergi ke kuil Raja Surgawi. Sesampainya di sana, dugaannya pun ternyata benar bahwa Gada Naga berada di kuil tersebut. Namun tiba-tiba, dengan cara yang tidak sopan si pedang hantu datang. Ia pun berusaha merebut Gada Naga tersebut.
Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Yuji yang sempat terpojok kemudian menggunakan gada naga tersebut dan mengalahkan si pedang hantu. Keesokan harinya, Huan Tian yang telah mendapat dukungan dari permaisuri, ia pun menjadi penasihat kerajaan, di mana sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Pak Di, yang sekarang menghilang. Singkat cerita, setelah selesai mempraktikkan semua keahliannya dan mempersembahkan mutiara naga, tiba-tiba awan badai milik Huan Tian muncul kembali yang disusul dengan patung naga emas yang mulai bergerak. Namun ternyata trik tersebut bukanlah milik Huan Tian, melainkan orang lain yang ikut campur dalam atraksi mereka. Kemudian naga liar itu pun membakar si malampir dan memakan si tukang sulap, sebelum akhirnya terbang dan menghilang. Kekacauan pun terjadi dan Yuji yang berusaha mengejar naga tersebut tiba-tiba mendapati cloningannya sendiri sedang membantai pasukannya. Namun saking bodohnya si Yuji, ia malah tetap diam di sana sementara orang yang menyamar sebagai dirinya pergi dan akhirnya ia pun tertangkap. Sementara itu, di markas rahasia, Satwo yang mengabarkan tentang kejadian di istana, yang mana Pak Di sudah menyadari bahwa semua itu adalah kejadian yang direkayasa oleh klan Wind Warriors. Pak Di pun memberikan token bambu dan mengutus Satwo untuk pergi ke kuil Sangjang, yang tujuannya adalah untuk meminta bantuan dari murid guru Sangjang yang bernama Yuan Che. Dan keesokan harinya, tim Pak Di bergerak sesuai rencana untuk mengecoh musuhnya yang tujuannya adalah agar Satwo bisa pergi dengan aman ke kuil gurunya. Singkat cerita, si ninja cewek alias Watermoon juga berusaha kampret motor, juga berusaha mengejar pasukan pemberontak. Namun dirinya malah diserang balik oleh mereka. Dan dengan berubah menjadi boneka Sasori yang dibuff, ditambah wajah tante permaisuri yang manis, mereka pun berhasil memojokkan Watermoon. Namun karena keahliannya, si ninja pun berhasil kabur. Sayangnya karena sekarat, ia pun tidak bisa berjalan lagi. Satwo yang kebetulan sedang menunggu kudanya melihat si ninja cewek tersebut dan ia pun berusaha menyelamatkannya. Setelah itu, Satwo merawat gadis ninja tersebut sebelum akhirnya pergi ke kuil Sangjang. Di hari berikutnya, Pak Di yang sedang menyamar berusaha untuk memecahkan trik sihir yang digunakan pada saat naga emas muncul. Setelah membuktikan bahwa semua yang terjadi di sana adalah rekayasa dari sihir, ia pun membuka identitasnya kepada jenderal kerajaan. Karena di sini pihak kerajaan sedang membutuhkan Pak Di untuk menyelesaikan semua permasalahan di istana. Pak Di yang kini telah resmi kembali menjadi detektif langsung membebaskan Yuji karena ia tahu bahwa Yuji tidak bersalah. Setelah itu, kita pun diperlihatkan analisis Pak Di yang sangat akurat, di mana pada akhirnya mereka pun menemukan jenazah Huan Tian di bawah kereta kerajaan. Kemudian karena situasi kerajaan yang tidak aman, Pak Di pun menyarankan agar sang raja dipindahkan ke tempat yang aman. Dan karena Pak Di yang mengetahui sang permaisuri telah terhipnotis oleh musuh, ia pun mencari dan segera menemukan permaisuri yang sedang kerasukan di dalam goa. Shin pun berpindah ke Satwo yang sudah sampai di kuil Sangjang, di mana setelah menunjukkan token dari Pak Di, ia pun langsung diarahkan menemui guru Yuan Che untuk meminta bantuan. Singkat cerita, di Biro Investigasi Kerajaan, Pak Di dan Satwo pun bertemu. Saat itu juga, kebetulan Satwo melihat sang raja dan permaisuri yang sedang diamankan. Dan Pak Di pun langsung menanyakan tentang guru Yuan Che. Namun Satwo mengatakan bahwa Yuan Che tidak akan datang dan justru menitipkan surat yang ketika dia buka ternyata adalah mantra berbahasa Sanskerta untuk melawan ilmu sihir.
Shin pun berpindah ke klan Wind Warrior, di mana mereka sudah mengetahui permaisuri yang sudah sadar dari pengaruh mereka. Tetapi dari sini, kita dikejutkan dengan kemunculan mak lampir yang ternyata masih hidup dan bersekongkol dengan klan tersebut untuk membunuh sang kaisar. Pada saat yang bersamaan, Pak Di yang sebelumnya sempat pingsan dirawat oleh Satuo, akhirnya terbangun, dan ia pun menyadari bahwa sebenarnya untuk menjalankan ajaran Buddha yang Yuanche lakukan ternyata bukan hanya melalui pengasingan, akan tetapi membantu orang-orang yang sedang menderita. Sontak ia pun bergegas ingin pergi ke kuil, namun Satuo yang khawatir akan keadaan Pak Di menyarankan untuk meminta bantuan Watermoon yang sebelumnya sudah ia selamatkan. Dengan cara mengetes Watermoon akan kesetiaannya terhadap Satuo sebagai teman, akhirnya Watermoon Ninja pun dipercaya untuk pergi ke kuil Sangjang. Di malam harinya, Pak Di yang sedang berada di kamar mengetahui kekuatan rahasia dari gada naga melalui Yuchi yang sempat menggunakannya. Namun tiba-tiba, ia didatangi oleh sang permaisuri. Bukan tanpa alasan, permaisuri yang lagi meminta bantuan kepada Pak Di untuk mencurahkan keringatnya karena ia susah tidur. Namun karena Pak Di merupakan tokoh protagonis utama, ia pun sadar akan niat dari permaisuri yang ingin mengambil gada naga tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah mak lampir yang menyamar sebagai permaisuri dan sempat beradu pedang pusaka yang sama-sama memiliki kemampuan membunuh naga. Namun pertarungan itu pun berakhir dengan pedang mak lampir yang seketika hancur sebelum akhirnya ia melarikan diri. Beralih ke Watermoon yang sudah melihat kuil Sangjang hancur karena serangan musuh, ia pun berusaha mencari Yuanche di tempat semedinya. Sementara itu, keadaan di Biro Investigasi yang berkabut membuat semua pasukan berjaga dan bersiap untuk pertempuran. Dan pada akhirnya, pertempuran pun dimulai dengan kedatangan Kuchiyose no Jutsu yang langsung menangkap salah satu pasukan mereka. Untungnya, raksasa tersebut berhasil dikalahkan oleh mantra yang mereka lapalkan. Belum cukup sampai di situ, musuh pun menyerang kembali. Situasi pun memburuk karena jumlah musuh yang terlalu banyak, hingga Pak Di pun memerintahkan agar menghidupkan sinyal bantuan. Sempat dihadang oleh musuh, mereka pun akhirnya berhasil membunyikan lonceng tersebut. Sontak jenderal yang mendengar lonceng tersebut langsung berteriak, namun sayangnya, datangnya pasukan bantuan justru dimanfaatkan oleh musuh untuk membuat ilusi bola corona yang menyerang kedua pasukan aliansi tersebut. Pak Di yang melihat kejadian itu langsung mengambil gada naga dan menghentikan ilusi bola tersebut. Setelah itu, terlihat mak lampir yang sedang pergi ke tempat persembunyian rahasia milik Pak Di dan berusaha untuk membunuh sang kaisar. Namun, usahanya gagal karena ternyata bukan kaisar dan permaisuri yang ada di sana, melainkan Yuchi dan salah satu pasukannya. Pada akhirnya, mak lampir pun tertangkap oleh jebakan yang sudah disiapkan. Kembali ke pertempuran di mana Lord Faceless kembali menggunakan ilusi raksasa untuk menangkap Pak Di dan mengubah pasukannya menjadi naga berukuran kecil. Mengetahui kelemahan ilusi tersebut, Yuchi pun segera memotong tali yang mengikat Pak Di. Kemudian, Satuo yang merasa dirinya beban karena tidak mempunyai ilmu bela diri, mencoba melemparkan gada naga ke Yuchi agar bisa digunakan. Namun sayangnya, usaha tersebut gagal karena naga yang berhasil merebutnya dan memberikan gada naga tersebut ke Lord Faceless. Tidak lama setelah itu, Yuanche dan Gorilla Putih pun datang dan berhasil merebut gada tersebut. Pertarungan klimaks pun terjadi, di mana Yuanche yang sempat dikubur oleh bola corona akhirnya bisa membalikkan serangan corona tersebut ke pemiliknya. Tidak cukup sampai di situ, serangan kedua pun dilancarkan. Akan tetapi, di sini adegan disensor karena konten yang sensitif. Oke, karena Yuanche sangat sakti, akhirnya ia pun bisa mengalahkan ilusi dari musuhnya tersebut. Dan Lord Faceless yang kini sudah memiliki wajah pun masih tetap berusaha untuk melawan Yuanche karena kebenciannya akan kekaisaran yang pernah menindas klan atau kelompoknya tersebut.
sempat melawan dengan menggunakan senjatanya untuk membunuh Yuan Che. Usahanya pun sia-sia karena justru kepalanya sendiri yang terperangkap dengan senjata miliknya. Dan tanpa melepaskan kebencian dan balas dendam, senjata itu pun tidak akan lepas darinya. Namun akhirnya, Lord Faceless pun bisa melepaskan senjata tersebut karena sudah berani bertobat. Dan film pun berakhir dengan happy ending di mana semua orang yang memberikan hormat kepada Pak Di, serta diperlihatkanlah kaisar dan permaisuri yang berhasil selamat. Oke, film yang cukup epic ya guys, karena gue tuh paling suka film action apalagi kalau isi animasi monster. Weh, pasti nonton gue tuh. Nah, tapi di sini alur cerita yang lumayan bisa ketebak endingnya seperti apa ya. Namun bagi saya sih rating pribadi 7 ya, karena efek samping dari animasi itu lumayan guys. Walau di IMDb mendapat rating sebesar 6,4. Oke, untuk pesan moral dari film ini sih banyak banget ya. Tapi satu yang mulai mencerahkan otak Bang Bros ini yaitu, jika kita ingin mencapai surga, maka bantulah orang yang sedang kesusahan. Sebagai contoh, kalian bisa kasih sembako ke teman kalian yang tidak membutuhkan. Oke, sekian review film kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang baru mampir tekan tombol. Sampai jumpa di video berikutnya.